Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam karena di sini waktu malam. Eh, Saat ini saya ingin memaparkan materi tentang metodologi penelitian, yaitu dengan topik penelitian pengembangan algoritma machine learning untuk prediksi awal itu diabetes menggunakan data klinis dengan akurasi efisiensi deteksi metodologi usulan machine learning. Rumusan masalahnya yaitu apakah algoritma machine learning dapat memprediksi awal diabetes dengan akurasi tinggi. Dalam penelitian ini kita dapat melakukan penelitian apakah penggunaan algoritma machine learning seperti random forest, support vector machine atau neutral network dan memberikan prediksi yang akurat kemungkinan seorang mengemban diabetes berdasarkan data klinis yang ada seperti riwayat medis, hasil tes darah, dan faktor gaya hidup lainnya. Terdapat 4 bagian itu. Yang nomor 2, bagaimana algoritma machine learning dapat dioptimalkan dan efisiensi deteksi. Dalam penelitian ini akan bagaimana cara untuk meningkatkan efisiensi dari algoritma yang digunakan. Ini termasuk penelitian. Ini termasuk dari bagian penelitian, penggunaan fitur relevan, penggunaan dimensi data, dan penggunaan teknik optimisasi seperti grid search dan random search yang menemukan parameter terbaik. Apa saja faktor klinis yang paling berpengaruh pada prediksi diabetes? Yaitu dalam penelitian ini akan mengidentifikasi saja faktor-faktor klinis yang signifikan dalam mempengaruhi prediksi awal diabetes. Ini akan membuat dalam mengarahkan upaya pencegahan dan intervensi medis yang lebih tepat sasaran. Bagaimana validitas yang dibuat dalam lingkungan klinis yang berbeda? Itu dalam penelitian ini akan mengevaluasi kinerja model di berbagai set data klinis yang berbeda untuk memastikan model yang dikembangkan memiliki vitalitas eksternal yang baik seperti data dari populasi yang berbeda atau dari berbagai rumah sakit untuk memastikan generasi hasil penelitian. Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk meningkatkan akurasi prediksi diabetes pada tahap awal menggunakan metode machine learning. Yang nomor 2, mengidentifikasi dan mengoptimalkan algoritma yang efisien untuk deteksi dini sebelum terjadinya diabetes yang lebih parah. Menentukan faktor-faktor klinis yang paling berpengaruh dalam prediksi diabetes, terus mengevaluasi validitas dan meneralisasi dalam berbagai lingkungan klinis. Adapun studi literatur itu bagiannya studi literatur diabetes prediction, yaitu dengan metode logistik, implementasinya juga mudah, interpretasi dan hasilnya dapat memberikan interpretasi yang jelas mengenai variabel independen yang berpengaruh terhadap prediksi diabetes. Itu comparative study DSVM dan other machine learning algorithm for early diabetes detection computer method and program ini biomedicine 2022 aplikasi of random forest for diabetes prediction comprehensive review updates of computing 2023. Ini salah satu bagian-bagian dari studi literatur yang menandakan ada judul, metode, implementasi, dan keunggulan hasil. Kesimpulan dari sebuah penelitian itu yaitu logistic regression
mudah diterapkan dan memberikan interpretasi yang jelas, namun mungkin kurang akurat dibandingkan metode yang lebih kompleks. Support vector mesin unggul dalam penanganan data berdimensi tinggi yang tidak seimbang, namun memerlukan penyesuaian parameter yang hati-hati. Berikutnya yaitu random forest menunjukkan kinerja unggul yang berbagai metrik rebus terhadap overfitting dan mampu menangani data yang kompleks dengan baik. Penelitian masa depan dapat menggabungkan metode-metode ini dengan teknik optimasi dan fitur engineering untuk meningkatkan performa prediksi diabetes lebih lanjut untuk mendeteksi lebih awal. Adapun data-data klinis itu mengumpulkan data klinis yang relevan dari rekam medis elektronik, termasuk data demografi, riwayat medis, hasil tes darah, dan faktor gaya hidup prakemerosesan. Pembersihan data, normalisasi, transformasi, menghapus atau pembersihan data itu yang menghapus atau mengimputasi missing value, menormalkan data untuk memastikan skala yang konsisten, dan transformasinya yaitu mengubah variabel kategorikal menjadi variabel numerik menggunakan teknik one-hot encoding. Yang nomor 2 yaitu pemilihan fitur. Pemilihan fitur sangat penting karena termasuk dari analisis fitur menggunakan analisis korelasi dan teknik feature importance dari algoritma seperti random forest untuk memilih fitur paling relevan. Produksi dimensi menerapkan teknik seperti prinsipal komponen analitik untuk mengurangi dimensi data tanpa kehilangan informasi penting, karena itu informasi tidak boleh hilang. Yang nomor 3 yaitu pengembangan model machine learning. Caranya algoritma yang digunakan itu random forest dipilih karena robust terhadap overfitting dan kemampuannya untuk menangani missing value. Support vector mesin digunakan untuk kasus yang dengan dimensi tinggi dan data tidak seimbang. Gradient boosting mesin menambahkan teknik ensemble learning lain untuk meningkatkan akurasi prediksi. Ensembling menggabungkan prediksi dari beberapa model menggunakan metode voting atau stacking untuk meningkatkan kinerja di seluruhnya. Optimasi model yaitu hyperparameter tuning menggunakan grid search dan random search untuk menemukan kombinasi hyperparameter yang optimal untuk setiap model protokol. Menggunakan keyword cross validation untuk memastikan model tidak overfit dan memiliki generalisasi yang baik. Berikutnya yaitu evaluasi model. Metrik evaluasi menggunakan metrik seperti